Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Twin flame bertemu dan saling mengenali untuk mendorong satu sama lain, agar sepenuhnya berkembang dan mencapai kemajuan yang baik dalam hidup. Namun akan menjadi masalah jika salah satu atau keduanya sudah memiliki pasangan bahkan sudah mempunyai anak. Meskipun reaksi pertama adalah merasa terluka dan menderita karenanya, perlu dipahami bahwa kita semua melewati berbagai tahap dalam hidup. Berikut ini tips yang sebaiknya kita lakukan jika kembaran jiwa sudah menikah. Pertama, perhatikan tanda-tandanya. Terkadang alam semesta memberi kita berbagai tanda yang harus kita perhatikan sebagai pesan untuk hidup kita. Apa yang kita butuhkan, alam semesta akan mengantar kepada kita. Bisa jadi video ini adalah salah satu pesan dari alam semesta. Kita hanya perlu menggali lebih dalam dan menenangkan diri untuk menerima pesan. Membangun kesabaran dan sering bermeditasi akan membuka jalan masuknya pesan untuk diri sendiri. Kedua, periksa apakah dia benar-benar twin flame kita dan bukan yang palsu. Selalu ingat bahwa kita sering melakukan kesalahan karena mengikuti emosi. Rasa yang intens karena koneksi yang berbeda dari sebelumnya, seringkali membuat kita menciptakan keyakinan palsu. Jika beberapa tanda di bawah ini ada pada kita, bisa jadi dia adalah twin flame palsu. Dia menciptakan rasa tidak aman atau membuat kita merasa tidak aman. Memiliki banyak keraguan padanya. Iri dengan kesuksesan kita. Seharusnya twin flame adalah orang nomor satu yang mendukung kita. Tidak memiliki keinginan yang sama dengannya. Merasa perlu menyembunyikan perasaan. Dia seolah selalu memaksa untuk percaya dia adalah twin flame kita. Ketiga, carilah terapis yang bisa membimbing kita dengan benar. Ada banyak spiritualis yang seolah mengetahui tentang hal-hal seperti ini, tetapi mereka belum terlalu mendalami, sehingga tidak memahami tentang emosi, jiwa dan raga manusia yang saling berkaitan. Carilah yang menuntun kita dengan pengetahuannya yang bernilai positif dan menuntun kita ke arah yang baik, serta mengarahkan jiwa tumbuh dan berkembang. Keempat, fokus pada kemajuan diri sendiri. Jika berada dalam situasi sulit seperti ini, jalan yang harus kita pilih adalah fokus kepada diri sendiri. Tarikan koneksi twin flame yang sangat intens harus kita abaikan. Barangkali ini adalah cara semesta memaksa kita untuk fokus dengan kemajuan diri, dan ujiannya adalah koneksi twin flame. Bisa jadi, selama ini kita terlalu gampang mengikuti tarikan-tarikan yang membuat abai akan perkembangan kehidupan kita sendiri. Kelima, miliki keyakinan dan iman. Meskipun situasinya tampak cukup suram, semuanya bisa segera berubah, asalkan kita selalu memiliki keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun, justru sebaliknya nikmatilah hidup, lakukan berbagai cara dan kegiatan untuk membuat hidup kita menarik. Nikmati setiap momen dan yakinlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktunya. Terburu-buru akan memperburuk keadaan. Keenam, berhentilah merasa terlalu khawatir. Harus diakui, mengetahui bahwa si kembaran jiwa bersama orang lain dapat membuat kita gelisah. Lebih baik alihkan pikiran dengan memikirkan kita juga memiliki hubungan dengan orang lain dalam hidup ini. Bisa jadi orang-orang itu dan hubungan yang sedang kita jalani, mengandung pelajaran untuk diri kita. Sama halnya dengan kehadiran kembaran jiwa yang datang untuk mengingatkan tentang siapa diri kita.
Saat ini kita belum bisa menyatu karena masing-masing masih perlu memperbaiki diri, dan pasangan yang sedang bersama kembaran jiwa adalah salah satu pelajaran yang harus dipelajarinya. Ketujuh, jangan ikut merasa bersalah. Fakta bahwa jika orang lain sudah menikah berarti kita harus mundur. Harus sama-sama kita sadari, suatu pernikahan perlu dihormati dan dihargai. Kita hadir di sini dan mengetahui kembaran jiwa, serta mengenal perjalanan Twin Flame, bukan untuk menghancurkan pernikahan si kembar jiwa atau menyakiti pasangannya. Meskipun pasangan Twin Flame tidak bersatu secara hukum, ketahuilah bahwa Twin Flame tidak berpisah karena selalu memiliki jiwa yang bersatu. Tetap penting untuk memperbaiki semua aspek diri, agar kembaran jiwa mengikutinya meskipun dia tetap bersama orang lain. Kedelapan, berkumpul dengan orang yang mencintai kita. Sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Melakukan banyak hal positif dengan orang yang kita cintai akan mengurangi rasa sakit dan memupuk energi positif dalam diri kita. Kesembilan, jauhi semua hal yang negatif. Hindari semua hal yang membawa akibat negatif untuk diri kita, termasuk pikiran buruk dan negatif, harus kita hindari. Percayalah bahwa situasi ini datang untuk kebaikan diri sendiri. Selama kita memegang prinsip menjauhi segala yang negatif, maka hanya yang positif datang mengetuk jiwa kita. 10. Jangan pernah membuang energi dengan fokus pada pernikahan kembar jiwa. Salah satu jebakan paling umum yang akan kita alami adalah terobsesi dengan kembaran jiwa, pasangannya, dan pernikahannya. Secara alami, kita akan memikirkan semua itu, tetapi jangan biarkan energi kita tercurah sepenuhnya ke hal tersebut. Saat kita terobsesi dengan mereka atau apa yang mereka lakukan, kekuatan dan cahaya batin diri sendiri akan menurun, kita akan mengalami kesulitan mendapat petunjuk dan memetakan perjalanan diri sendiri. 11. Buka diri untuk soulmate. Soulmate adalah sahabat sejati yang membantu kita dalam kehidupan. Dia datang untuk mengiringi langkah kita untuk tumbuh. Dengan soulmate kita akan kembali memiliki kesempatan untuk berkeluarga dan merasakan kasih sayang. Hubungan dengan soulmate dapat membantu kita menemukan sisi terang kehidupan dan memulai perjalanan yang akan membantu menemukan diri sejati kita. Ini adalah kesempatan untuk mencari bentuk cinta damai yang tidak akan menantang dan menguji, tetapi menerima kita apa adanya. 12. Biarkan alam semesta mengambil kendali. Seperti halnya setiap aspek takdir, kita tidak dapat memaksakan jalan yang kita jalani saat ini. Yang terbaik adalah menyerah dan menaruh kepercayaan pada semesta. Sikap demikian akan bermanfaat untuk perjalanan Twin Flame kita sendiri. Nikmati hidup dan serahkan kepada Ilahi. Kepasrahan ini berkaitan dengan healing diri sendiri, karena belajar melepaskan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan rasa bersalah. Sekalipun si kembaran jiwa terjebak dengan tetap berada dalam ikatan pernikahan, ketahuilah bahwa Twin Flame selalu menciptakan daya tarik yang tidak bisa dihindari. Catatan, bertemu Twin Flame bukan membuat kita menjadi merasa kehilangan separuh diri. Justru sebaliknya membuat kita menjadi utuh, karena berhasil menyeimbangkan energi dalam diri. Walaupun tidak bersama, kita menjadi seutuhnya diri kita sendiri, begitu pula dia menjadi utuh dengan dirinya sendiri.